Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang waspada virus Zika. Ya, Dika, ini seperti kita tahu berawal dari negara-negara di Amerika Latin, terutama Brazil yang kemudian banyak menyebarkan berita tentang virus Zika. Akhirnya juga sampai ke Indonesia dan banyak orang yang sebenarnya merasa ketakutan. Betul, ini memang harus diwaspadai. Sebenarnya bukan hanya karena ada penyebaran virus Zika, kita juga memang harus waspada, terutama iklim kita yang sedang memang tidak menentu juga karena penyebaran lewat nyamuk juga ya, Matt? Betul juga, apalagi sekarang kita tahu bahwasanya Indonesia khususnya ini masih musim penghujan ya, memang harus waspada. Tapi memang kalau kita merunut coba ke belakang, WHO atau Badan Kesehatan Dunia ini sudah menetapkan darurat kasus Zika per 1 Februari 2016 kemarin. Oleh karena itu memang betul kata Dika tadi, kita harus lebih waspada untuk menjaga kesehatan. Dan di Indonesia pun pihak Kementerian Kesehatan juga sudah melakukan berbagai penyuluhan untuk menanggulangi kasus virus Zika ini sendiri. Namun untuk mengetahui lebih lanjut sebenarnya apa itu virus Zika? Sangat bahaya sekali kah gitu ya? Nah, telah hadir bersama kami di Studio Halo Indonesia Dr. Rita Rogaya SPP Kamar selaku Dirut dari RSPI Sulianti Saroso dan juga Dr. Aditya Susilo SPPD selaku spesialis penyakit tropis dan infeksi RSCM. Namun sebelum kita berbincang dengan narasumber kita hari ini, kita saksikan dulu tayangan berikut. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan kondisi darurat kesehatan global terkait meningkatnya penyebaran virus Zika. Pernyataan tersebut dikeluarkan 1 Februari 2016 lalu setelah mengamati banyaknya bayi yang lahir di Brazil dan Amerika Latin yang mengalami mikrosefali yang diduga berkaitan dengan virus Zika. Mikrosefali adalah sebuah kondisi di mana bayi terlahir dengan ukuran kepala kecil dan terdeteksi mengalami gangguan otak. Namun WHO masih terus melakukan penelitian mengenai hal tersebut. Menurut WHO, virus yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti ini telah menyebar ke 23 negara dan kawasan di Amerika. Kasus Zika juga dilaporkan terjadi di Tanjung Verde, Afrika Barat. Fakta lain menyebutkan bahwa penyebaran virus Zika kemungkinan terkait dengan terjadinya fenomena cuaca El Nino. Menurut Direktur Kesehatan Ibu Hamil, Anak dan Remaja dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Dr. Anthony Costello, fenomena El Nino yang memicu lebih banyak curah hujan juga biasanya memicu lebih banyak nyamuk, dan beberapa di antara nyamuk tersebut membawa virus Zika. Sementara itu, virus Zika yang dikaitkan dengan fenomena mikrosefalus pada bayi baru lahir di Brazil ini juga sempat terdeteksi di Indonesia. Meski hanya menyebabkan klinis ringan, namun penanganan virus Zika di Indonesia saat ini berfokus pada aspek pencegahan, seperti meningkatkan pengawasan di pintu-pintu masuk negara dan membuat sistem pengawasan dan laporan cepat dan sosialisasi bahaya penyebaran virus Zika. Ya, ini kalau kita lihat berbagai media di seluruh dunia juga mengabarkan tentang bahayanya virus Zika. Salah satunya adalah di Amerika Latin yang kemudian katanya ada hubungan dengan mikrosefali. Tapi sebenarnya betul atau tidaknya nanti kita tanyakan. Kita akan bahas dan bagaimana cara pencegahannya, itu yang terpenting ya, jangan sampai menanggulangi. Oke, kita ucapkan selamat datang. Selamat datang di Halo Indonesia. Sehat ya? Harus sehat dong. Harus sehat ya, walaupun cuacanya begini ya. Oke, kita ke Dr. Rita terlebih dahulu. Dr. Rita, ini kalau kita lihat berbagai media di dunia sudah mengabarkan tentang virus Zika yang akhirnya membuat masyarakat jadi was-was, ketakutan, apalagi bagi mereka yang sedang mengandung ya, sedang hamil. Nah, sebenarnya seberapa bahaya virus Zika ini sendiri kalau dilihat dari medis? Ya, virus Zika ini sepertinya sekarang mengkhawatirkan masyarakat. Sebetulnya virus Zika ini sudah ada dari tahun 1947 di Uganda. Ya. Di Indonesia sebetulnya ini mungkin sudah ada, tapi karena gejalanya ringan sehingga dia sembuh sendiri, tidak terlalu dikhawatirkan sehingga orang tidak terlalu menunjukkan jadi masalah. Tahun 78 katanya sebenarnya Indonesia sudah ada. Kemudian tahun 2015 sebetulnya secara tidak sengaja ditemukan oleh salah satu peneliti dari Ekman, ditemukan satu jenis virus Zika di Jambi. Tapi gejala dari pasien ini adalah ringan dan sembuh, dan ditemukan juga pada laki-laki. Oke, ini sebenarnya menarik ya, bahwa sebenarnya gejalanya sangat ringan, bisa sembuh sendiri dan ditemukan pada laki-laki. Tapi kenapa menjadi istilahnya WHO menetapkan ini sebagai darurat secara global? Kenapa? Yang ditakutkan adalah komplikasinya. Jadi memang dikatakan di beberapa negara tersebut komplikasi yang muncul itulah pada anak yang dilahirkan terjadi mikrosefali. Jadi kepalanya kecil, otaknya mengecil. Nah, setelah dicoba diselidiki, retrospektif,
dicurigai itu ada terkena ibunya infeksi virus Zika. Oke, jadi saat mengandung ibunya terinfeksi Pernah virus Zika. terinfeksi ya. Tapi mungkin ini juga masih dalam penelitian karena mikrosefali ini bisa disebabkan oleh virus-virus lain atau penyakit lain. Jadi ini salah satu kemungkinan yang disebabkan oleh virus Zika. Jadi yang dikhawatirkan itu adalah sebetulnya komplikasinya. Oke, jadi impact sebenarnya bukan secara langsungnya ya. Tapi kalau memang ini adalah tidak disebabkan karena virus Zika, apakah mikrosefali sendiri fenomenanya sudah sering muncul ataukah baru-baru ini saja? Mikrosefali itu mungkin terjadi pada ibu yang melahirkan, tapi penyebabnya itu banyak. Cuma ini karena di suatu negara dikatakan kok mikrosefalinya bertambah, kemudian dihubung-hubungkan dengan infeksi virus Zika, sehingga mereka akan mengadakan penelitian lebih lanjut apakah ini betul penyebabnya oleh virus Zika. Karena berbagai virus pun bisa menyebabkan jadi mikrosefali. memang belum fix itu karena virus Zika ya. Kemungkinan mungkin iya. Tapi sebetulnya yang lebih kita khawatirkan sebetulnya demam berdarah ya, itu yang sebenarnya lagi banyak juga dialami masyarakat di Indonesia. Kita ke Dr. Adityo. Dokter, ini sebenarnya ada dihubungkan juga virus Zika ini karena El Nino. Benar nggak sih sebenarnya? Apakah memang kalau memang sering sudah muncul, tidak hanya baru-baru tahun ini saja dengan kondisi cuaca El Nino yang parah, apakah benar ini ada hubungannya? Ya, jadi sebetulnya kalau kita berbicara mengenai masalah El Nino, berarti kita berbicara mengenai masalah cuaca. Dan kita tahu bahwa virus Zika ini itu ditularkan melalui mostly gigitan nyamuk Aedes. Yang paling banyak adalah Aedes aegypti, diikuti oleh Aedes albopictus. Nyamuk ini akan hidup dan berkembang pada kondisi tropical climate. Jadi dibutuhkan suatu kelembapan yang cukup, kemudian cuaca juga yang memadai. Kita tahu El Nino itu adalah angin yang membawa hawa panas dari daerah Pasifik masuk ke daerah barat. Dan dikatakan dengan adanya kondisi seperti ini, itu merubah kondisi iklim setempat. Sehingga disinyalir ya, ini juga masih disinyalir, karena mereka belum bisa mengatakan betul demikian adanya. Disinyalir dengan adanya kondisi El Nino ini, mempermudah terjadinya tumbuh dan berkembangnya nyamuk Aedes. Dan akhirnya kita tahu Zika virus ini sudah banyak, sebetulnya bukan banyak, tapi artinya sudah dilaporkan sebelum-sebelumnya di daerah seperti Amerika Latin, Afrika, dan sebagainya. Jadi dengan keberadaan nyamuk yang bertambah jumlahnya, itu akan mempermudah proses transmisi. Oke. Sebenarnya itu yang dikhawatirkan ya dari cuaca yang ini ya, karena nyamuknya juga bertambah, kemungkinan virusnya tersebar juga makin meluas gitu ya. Oke, ini kalau kita lihat dari asal mula tadi Dokter Rita berbicara tentang asal mulanya itu dari tahun 1947 itu di Uganda. Kemudian ada terisolasi juga monyet ya, awalnya dari binatang monyet yang kemudian dari hutan Zika. Nah kemudian ini kan asalnya dari Afrika atau Asia, namun sekarang merebak di Amerika Latin. Nah sebenarnya apa yang menyebabkan ini kemudian berpindah jauh sekali, Dok? Jadi sebetulnya virus itu termasuk salah satu microorganism yang bandel. Bandel dalam artian dia sangat mudah untuk tumbuh dan berkembang apabila dia menginfeksi host, kemudian dia akan bisa mengalami mutasi, dan kemudian kita tahu sekarang pergerakan manusia di seluruh dunia itu mudah sekali. Transportasi yang mungkin zaman dulu hanya bisa ditempuh dengan melalui kapal, sekarang pesawat terbang dan yang lain-lain. Itu sangat mempermudah proses perpindahan faktor ini juga dan virus ini juga. Artinya kalau misalnya seorang dengan infeksi virus Zika, dia manifestasinya hanya dengan demam ringan dan yang lain-lain, barangkali itu tidak akan banyak mempengaruhi kondisi tubuhnya. Dia akan tetap memutuskan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain melalui transportasi udara, by airplane, let's say. Kemudian dia tiba di satu tempat, tropical climate countries yang di sana memiliki nyamuk-nyamuk Aedes, kemudian nyamuk itu menggigit si wisatawan ini, kemudian dia menggigit penduduk setempat, barangkali itu bisa menjadi salah satu metode penyebaran yang cukup efektif untuk virus. Kalau kita lihat sebenarnya dengue itu jauh lebih berbahaya ya. Ya ini kalau kita lihat sebenarnya karena tadi gejalanya juga sangat-sangat ringan, orang bisa-bisa ya nggak terlalu dipikirkan lah. Tapi sebenarnya ini kan tetap perlu diwaspadai. Nah, seperti apa gejalanya dan kalau sudah terjangkit harus bagaimana? Kita akan bahas setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.